sangat luar biasa pahalanya, dan kami berharap jangan Bapak Ibu sia-siakan kesempatan ini. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang rindu bagi beribadah ke dua tanah suci ini, akan tetapi tidak punya kesempatan dan tidak punya kemampuan. Nah, mumpung kita ada kesempatan dan kemampuan untuk pergi ke sana, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Kita tidak tahu umur kita kapan itu. Nah ini, anggaplah ini umroh terakhir yang kita lakukan. Nah itu, jadi kita bisa beribadah secara khusyuk dan maksimal, insya Allah. Kemudian selama di 3 hari di tanah suci di Madinah, itu ada 1 hari kita ziarah kota Madinah. Nah, ziarah kota Madinah ini biasanya itu 1 hari sebelum pelaksanaan ziarahnya sudah disampaikan oleh petugas. Nanti ngumpulnya jam berapa, tempat ngumpulnya di mana. Nah, nanti disampaikan. Nah, ziarah ini yang biasanya dituju yaitu yang pertama ke Masjid Quba. Di Masjid Quba ini Bapak Ibu sholat sunat 2 rakaat. Nah, jangan lupa berwudu dari hotel masing-masing. Karena barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kata Rasulullah, dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di masjidku, kata Rasulullah, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Nah, jadi belum kita melaksanakan umroh, pahalanya sudah dapat. Dengan cara gimana? Pergi ziarah ke Masjid Quba dengan cara berwudu dari hotel kita, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa Bapak Ibu? Nah, sholat sunat tahiyatul masjid juga boleh, kan 2 rakaat. Kemudian juga boleh, karena ini berangkatnya pagi, sholat sunat duha juga boleh, nggak ada masalah. Atau laksanakan tahiyatul masjid dulu lah 2 rakaat. Nah, habis itu baru sholat sunat duha juga boleh, nggak ada masalah. Jangan banyak-banyak. Nanti, ini kesempatan nih, sholatlah 10 rakaat dulu di sini. Jangan, nanti tinggal sama bos. Nah, waktu untuk ziarah ini tolong diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita terlalu lama di suatu tempat, takutnya nanti tidak jadwal tempat-tempat ziarah lain tidak terrealisasi. Makanya tolong nanti waktu ziarah itu diperhatikan. Dan biasanya itu petugas mengumumkan, Bapak Ibu silakan turun waktu di Masjid Quba ini 10 menit atau 15 menit misalnya. Nah, itu tolong digunakan semaksimal mungkin. Juga dari Masjid Quba kita ke kebun kurma. Nah, di kebun kurma inilah nanti Bapak Ibu dibawa oleh pakai bus sama petugas untuk membeli oleh-oleh kurma, kemudian ada kacang ketawa, kemudian ada lagi macam-macam lah, coklat kurma yang berbagai macam jenis yang sudah diolah dari bahan kurma rata-rata, insya Allah. Dari kebun kurma kita ke Jabal Uhud. Dari Jabal Uhud, ini di Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat kuburan para syuhada Uhud yang meninggal dulu pada waktu perang Uhud. Kemudian juga ada Masjid Qiblatain dan Jabal Khandaq. Dan ini insya Allah nanti kita lewati dan kita ada sebagian yang singgah. Nah, untuk meraih mengingat-ingat sejarah dan meraih keutamaan bagi yang ada dapat salat di Masjid Quba ini. Nah, kemudian di hari terakhir kita di Madinah. Nah, sebelum kita bertolak dari Madinah menuju ke Mekah, itu biasanya kita ada pertemuan lagi untuk mengingat-ingatkan kembali tata cara pelaksanaan umroh atau tata cara pekerjaan apa yang dikerjakan pada waktu umroh. Nanti di Madinah juga
diulang lagi. Dan ini nanti materi poin check out hotel setelah zuhur yang di tengah-tengah ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita nanti. Dan ini adalah materi tentang tata cara pelaksanaan umroh. Kemudian bergerak kita ke Mekah. Sebelum kita check out, itu barang-barang koper diletakkan di depan pintu kamar. Jika seandainya berangkat kita sesudah zuhur, jangan lupa sholat zuhur dan asarnya dijamak langsung di Masjid Nabawi, biar dapat pahala 1000. Jadi sholat zuhur di Masjid Nabawi, setelah salam imamnya kita berdiri iqamah, kemudian sholat dijamak dengan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar ini biasanya makan siangnya sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur biasanya sudah tersedia makan siang. Mengingat setelah zuhur kita sudah harus bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan ini dalam keadaan berihram nanti. Nah, Bapak Ibu letakkan koper itu di depan pintu kamar biasanya jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu petugas biasanya satu hari sebelumnya dan menyampaikan besok kita bergerak berangkat menuju Mekah. Diharapkan koper dikumpulkan di depan pintu kamar masing-masing jam 9 pagi atau jam 10 biasanya. Itu. Nah, bergerak kita ke Mekah dulu. Kita tinggalkan tata cara pelaksanaan umroh. Sampai di Mekah, kita juga langsung check in hotel. Check in hotel di Mekah. Check in hotel di Mekah ini yaitu pembagian kunci kamar. Dan pembagian kunci kamar ini berdasarkan pembayaran pelunasan bapak-bapak dan ibu-ibu ke Muhibah Travel. Kalau yang bayarnya 4 sekamar, insya Allah dapat 4 sekamar. Kalau bayarnya 2 sekamar, insya Allah dapat 2 sekamar. Dan biasanya sebelum bapak ibu berangkat itu kita sudah dari Muhibah Travel sudah mengirimkan room list, susunan kamar bapak dan ibu selama di Madinah ataupun di Mekah biasanya sudah dikirim. Nah, nanti apa yang dikirim sama Muhibah itu silahkan dicek, ada nama kita di dalamnya dan sesuai dengan apa yang sudah kita bayarkan, seperti itu. Nah, check-in hotel ini nanti dibantu oleh petugas kita yang ada di Saudi, pembagian kunci kamarnya. Dan setelah kunci kamar dibagikan, silakan bapak ibu istirahat dulu karena kita membutuhkan tenaga setelah istirahat ini nanti untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Dan ini adalah pelaksanaan umroh. Nah, di Mekah itu lebih kurang sekitar 5 hari. 5 hari, selama 5 hari di Mekah ini itu bapak ibu gunakanlah sama dengan halnya tadi di Madinah, gunakanlah waktu yang ada untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Kenapa? Karena satu kali sholat di Masjidil Haram, misalnya sholat maghrib, satu kali kita sholat maghrib di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000. Berapa umur kita bapak ibu? Lebih kurang sekitar satu kali sholat maghrib di Masjidil Haram itu sama kita 83 tahun melaksanakan sholat. Itu baru satu kali sholat maghrib. Lagi nanti ada sholat isya, maghrib, zuhur, asar dan subuh itu berjamaah di Masjidil Haram. Dan di Madinah tadi juga berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, ada yang tinggal tadi di Madinah. Selama di Madinah itu juga ada ziarah sekitar Masjid Nabawi.
Di antaranya ke Raudhah. Raudhah ini karena kondisinya sekarang masih pakai izin atau tasrih untuk masuk Raudhah, dan ini nanti yang menentukan jadwalnya adalah muhasasah atau perusahaan yang mengelola atau menanggung jawab Bapak Ibu selama di Saudi. Nah, jadi muhasasah yang menentukan jadwalnya. Dan terkadang kita pengalaman kami kemarin berangkat Ramadan juga dipakai tasrih, pas jamnya kita pergi ke sana, qadarullah dapat giliran jam 2. Habis zuhur itu yang tidak dapat tasrih juga dibiarkan sama petugas untuk ikut antrian. Maka yang antrian itu membludak panjang. Dan qadarullah kami tidak dapat masuk ke Raudhah. Nah itulah, jadi memang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa dapat masuk ke Raudhah. Kenapa? Karena Raudhah ini adalah termasuk salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan di Raudhah ini ada di sebelahnya itu kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Raudhah itu adalah tempat rumah Nabi, antara rumah dan mimbarnya Rasulullah. Itu yang Raudhah. Dan itu ciri khasnya karpet warna hijau. Dan selesai di Raudhah, kita keluar itu melewati kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah nanti juga kita berziarah ke kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar. Dan jangan lupa ucapkan salam. Oke guys, sekian dulu Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Dan assalamualaikum. Sampai jumpa lagi dari ya Kota Pekanbaru Bertuah. Nah, jadi 3